Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih ya karena teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung pada agenda kita pada siang hari ini. Tentunya terima kasih banyak. Kemudian meskipun teman-teman di hari weekend ya, di hari Sabtu yang biasanya mungkin bisa beristirahat ataupun mungkin ada agenda untuk bermain gitu, tapi teman-teman tetap meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di agenda kita hari ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Kemudian seperti yang teman-teman ketahui, jadi untuk sesi kita hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama ya. Kemudian juga akan mendengarkan mungkin sedikit eh, banyak ilmu ataupun pengalaman yang akan disampaikan oleh Mbak Pina sebagai narasumber kita di sesi kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin saya ada sedikit jelasin lagi ya, mengingatkan kembali sebenarnya internal sharing session ataupun weekend sharing itu apa, biar nanti teman-teman juga ada gambaran nih ke depannya agendanya itu seperti apa. Ya. Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui, jadi sebenarnya internal sharing session itu adalah bagian dari program weekend sharing yang tujuannya memang difokuskan pada tim internal ya, baik itu dari Divistan, kemudian Kiwis ataupun Wisher Academy. Dan nanti teman-teman bisa dari masing-masing divisi itu bisa request nih, atau mungkin dari anggota tim ingin sharing terkait dengan topik tertentu, nanti jangan sungkan-sungkan bisa langsung aja hubungi kami dari Wisher Academy ataupun langsung bisa menuju ke form ini ya, bisa di screenshot, nanti bisa dikunjungi aja formnya, nanti kita bisa sharing di situ. Jadi karena memang untuk weekend sharing ini tujuannya adalah untuk sebagai wadah bagi teman-teman ketika ingin berbagi pengetahuan, pengalaman, khususnya pada topik-topik digital gitu ya, kepada baik itu internal ataupun eksternal dari Divistan, Kiwis, ataupun Wisher Academy. Jadi kami dari Wisher Academy tentunya sangat menunggu dari teman-teman untuk bisa menjadi bagian dari mentor kita sebutnya ataupun narasumber dari agenda baik itu internal sharing session ataupun weekend sharing ke depannya. Begitu. Dan mungkin sebelum kita masuk juga saya sedikit jelaskan ya untuk topik kita hari ini seperti yang sudah teman-teman ketahui, kita akan berdiskusi dan belajar banyak nih terkait dengan perpajakan, tentunya akan dibersamai oleh seseorang yang sudah kita kenal dan sudah memiliki pengalaman dan ilmu yang luar biasa. Jadi nanti untuk sharing hari ini teman-teman juga bisa menyiapkan pertanyaannya, kekepoannya. Jadi biasanya kepo di hal lain, silakan bisa difokuskan di hal-hal ini ya, perpajakan, karena kita topik hari ini mengangkat terkait dengan hal itu. Dengan narasumber kita ini ada Mbak Pinasti. Halo Mbak, Mbak Pinasti, gimana kabarnya Mbak? Halo Mas Nuzin, Alhamdulillah baik. Mas Fauzi Alhamdulillah sendiri baik. gimana ini weekendnya? Alhamdulillah baik. Kelihatannya berbahagia banget. Loh, harus bahagia dong. Hari Sabtu harus bahagia. Kapan harus bahagia ya? Cukup tidurnya Mbak semalam? Mas, ditambah hujan ya, hujan semalaman sih kalau di sini. Jadi Oke, baik. Ini enak. udah nyiapin banyak materi ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan nih Mbak Pinasti, yang saya ketahui semalam tuh udah nyiapin materi banyak banget. Jadi tadi malam dini hari itu masih nyiapin materi. Jadi teman-teman silakan bisa ini ya, akan terbuka wawasannya untuk mengetahui terkait dengan perpajakannya. Jadi mungkin sekarang masih awam nih, biasanya kita cuma nerima jadi gitu dari perusahaan. Sekarang Mbak Binasti akan share sebenarnya itu pajaknya itu apa, makanan dengan rasa apa gitu ya. Nanti bisa dijelasin banyak sama Mbak Binas. Dan mungkin sebelum kita mulai juga, mungkin saya ingin mengingatkan ke teman-teman ya, kalau misalnya tidak ada kendala jaringan ataupun device, bisa silakan dinyalakan kameranya karena nanti biar bisa ada interaksi lebih ini ya, meskipun kita ketemu secara daring, meskipun kita tidak bertemu secara luring ya, tapi secara daring ini bisa interaksinya terjaga begitu. Oke, saya tidak ingin mengambil waktu lebih banyak belajar teman-teman untuk sesi kita hari ini, bisa langsung saya serahkan saja kepada Mbak Pinasti. Silakan Mbak Pinasti, saya persilakan Mbak. Oke, thank you Mas Fauzin. Halo, selamat siang teman-teman semua. Hari ini mungkin sebelumnya mau jelasin dulu kalau hari ini kita akan bahas yang pertama itu tentang dasar-dasar perpajakan, terus yang kedua itu mengenai PPh 21.
Seperti itu. Nah, jadi langsung aja ya ke materi yang pertama. Aku izin share screen ya, Mas. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Mbak. Aman. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan membahas masih cerdas ya, Bang, mengenai dasar-dasar perpajakan. Nah, jadi mungkin pasti semuanya teman-teman semua udah sering mendengar pajak-pajak itu apa sih gitu. Nah, menurut definisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ya intinya pajak itu iuran dari rakyat untuk negara yang nantinya digunakan untuk rakyat itu sendiri gitu. Seharusnya pengertiannya begitu ya. Tapi kalau misalkan dalam pengaplikasiannya berbeda kayak yang lagi masalah yang lagi ramai sekarang ya itu kasusnya beda lagi gitu. Nah, selanjutnya pembagian jenis pajak. Nah, jadi pajak itu dibagi dalam beberapa jenis. Pertama itu berdasarkan golongan, terus yang kedua itu berdasarkan wewenang yang memungut, dan yang ketiga itu berdasarkan sifat subjektif sifatnya gitu. Nah, yang pertama itu berdasarkan golongan, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, atau bisa dikenal sebagai direct tax dan indirect tax. Pajak langsung ini maksudnya pajak yang langsung membebankan wajib pajak. Nah, jadi kalau dalam perpajakan itu biasa kita dengar sebutan-sebutan wajib pajak, terus subjek pajak, objek pajak, itu tuh apa sih? Nah, biasanya wajib pajak itu subjek pajak yang dikenai pajak. Nah, itu namanya wajib pajak. Ada wajib pajak badan, terus ada wajib pajak perorangan. Nah, kalau misalkan wajib pajak langsung ini, biasanya dia langsung ke contoh aja itu kayak PPh pasal 21. Jadi pajaknya itu langsung mengenai si wajib pajak itu sendiri dan tidak bisa digantikan gitu, dialihkan gitu nggak bisa. Sedangkan kalau pajak tidak langsung atau indirect tax itu contohnya seperti PPN, PPNBM yang pengenaan pajaknya itu bisa dialihkan. Misalkan kita nih sebagai penjual yang bayar PPN itu kan bisa si pembeli seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan wewenang yang memungut itu ada pajak negara dan pajak daerah. Kalau pajak negara itu ya seperti PPh 21, PPh badan. Kalau pajak daerah itu yang memungut daerah itu seperti pajak reklame, hotel, restoran, seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan sifatnya itu ada pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif itu pajak yang dikenakan kepada subjek orangnya. Jadi contohnya kayak PPh 21, sedangkan kalau pajak objektif itu kebendaan, misalkan PPNBM, setelah itu ada cukai, dan lain-lain. Gitu. Nah, selanjutnya hukum pajak. Hukum pajak itu apa sih? Hukum pajak itu hukum yang mengatur tentang wajib pajak dan pemerintah. Gitu. Dan di hukum pajak ini terbagi menjadi dua. Ada hukum material dan hukum formil. Nah, hukum material ini di sini dia menjelaskan mengenai siapa, subjektif, objektif dalam pembayaran pajak gitu. Nah, di sini misalkan ada di Undang-Undang PPh. Nah, di Undang-Undang PPh ini dijelaskan siapa aja sih subjek pajaknya, objek pajaknya, seperti itu. Terus ada Undang-Undang PPN,
dan PPNBM, Undang-Undang PBB, Undang-Undang BPHTB, Undang-Undang Bea Markai. Nah, di hukum formil ini, dalam undang-undang ini dijelaskan siapa saja sih subjek pajak, objek pajak dalam pajak tersebut. Nah, sedangkan untuk hukum formil ini di sini tentang tata cara dan pelaksanaannya. Ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Undang-Undang KUP, Undang-Undang Peradilan Pajak, Undang-Undang PPSP, seperti itu. Terus selanjutnya ada tata cara pemungutan pajak. Jadi bagaimana sih pemerintah itu memungut pajak dari rakyat? Nah, itu ada beberapa cara dijelaskan. Yang pertama ada stelsel pajak, yang kedua ada asas pemungutan pajak, dan yang ketiga itu ada sistem pemungutan pajak. Nah, mungkin ke sistem pemungutan pajak terlebih dahulu ya. Kalau di Indonesia sendiri itu sekarang untuk sistem pemungutan pajaknya itu menggunakan self assessment system gitu. Jadi kita sebagai wajib pajak itu menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang dikenakan terhadap kita gitu. Kalau official assessment system itu jadi semua sepenuhnya pemerintah yang menghitung dan yang melapor. Terus selanjutnya ada withholding system. Withholding system itu jadi ada, sebentar. Withholding system itu sistem yang memberikan kewenangan ada pihak ketiga. Jadi di withholding system ini ada pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak terutangnya gitu. Nah, untuk asas-asas pemungutan pajak itu ada 3, asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Nah, asas domisili di sini maksudnya jadi di mana seseorang tinggal yang lebih dari 183 hari. Jadi, misalkan nih ada WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, nanti untuk pemungutan pajaknya menggunakan asas domisili. Terus selanjutnya ada asas sumber. Asas sumber ini dilihat berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Contohnya misalkan ada Lee Min Ho nih, Lee Min Ho kan orang Korea, terus berpenghasilan di Indonesia gitu. Jadi Indonesia ini boleh mengenakan pajak yang pajak atas penghasilan yang dilakukan oleh si Lee Min Ho ini gitu. Terus asas kebangsaan. Kalau asas kebangsaan ini contohnya misalkan Agnes Monica kan warga negara Indonesia, terus punya penghasilan dari luar negeri gitu. Terus Indonesia itu boleh memungut pajak Agnes yang diperoleh dari luar negeri gitu, karena dia kan kebangsaannya kan Indonesia. Jadi tetap kita tuh sebagai warga Indonesia, pemerintah gitu boleh memungut pajaknya si Agnes walaupun dia bekerjanya di luar negeri gitu, atau punya penghasilan dari luar negeri. Nah, sekarang selanjutnya stelsel pajak itu ada stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan stelsel campuran. Maksudnya stelsel nyata atau real ini adalah pembayaran nyata, pembayaran pajak yang didasarkan pada kenyataan yang sudah diperoleh. Misalkan PPh 21 kan menghitung pajak penghasilan wajib pajak perorangan. Nah, sudah memiliki pendapatan real dan nyata. Nah, kayak gitu. Jadi di situ masuknya stelsel nyata atau real gitu. Terus selanjutnya stelsel anggapan atau fiktif ini didasarkan pada anggapan. Jadi memperkirakan misalkan kalau wajib pajak badan itu pemungutannya kan itu tahunan, tapi sebenarnya bisa juga diangsur. Nah, karena kita belum tahu sebenarnya setiap bulan ini kita dapat penghasilan berapa, kayak gitu, jadi itu bisa pakai stelsel anggapan atau fiktif.
Itu. Selanjutnya stelsel campuran itu contohnya PPh kurang bayar atau PPh terutang. Jadi stelsel campuran ini campuran antara nyata dan anggapan. Jadi dia misalkan udah ada nih penghasilannya berapa. Nah, tapi untuk bayar pajaknya itu belum tahu nih berapa yang sebenarnya harus dikeluarkan gitu, beberapa perhitungannya. Jadi masih pakai stelsel anggapan karena belum tahu sepenuhnya gitu. Jadi menggunakan stelsel campuran gitu. Nah, untuk dasar-dasar perpajakan itu segini ada, jadi pajak itu kontribusi wajib pajak kepada negara, terus ada pembagian jenis pajak, ada hukum pajak, terus ada cara pemungutan pajak gitu. Nah, fungsi pajak itu ada fungsi keuangan dan fungsi mengatur. Ini aku lupa maksudnya. Gitu, ada fungsi keuangan dan fungsi pengatur. Jadi pajak itu fungsinya untuk fungsi keuangan itu tadi. Fungsi keuangan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Harapannya jadi public investment-nya masyarakat gitu. Terus fungsi mengatur itu maksudnya ya nanti untuk mengatur pemerintahan juga gitu. Nah, di pajak-pajak itu sendiri kan sebenarnya banyak banget ya pajak-pajak yang dikenakan ke kita. Contohnya ini ada PPh. Di PPh sendiri ini ada PPh 21 itu untuk perorangan dan ada PPh 26 itu untuk orang yang berasal dari luar negeri gitu. Terus ada pajak pertambahan nilai atau PPN yang biasanya kita jumpai kalau kita beli sesuatu tuh sekarang pasti udah ada PPN-nya ya. PPNBM itu pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi barang-barang mewah kayak misalkan mobil, kayak gitu, itu masuknya PPNBM gitu. Terus ada undang-undang, maksudnya ada pajak bumi dan bangunan, ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, terus juga ada bea materai. Nah, pajak-pajak ini yang dikenakan kepada wajib pajak yang ada di Indonesia, seperti itu. Kalau untuk sekarang-sekarang ini bulan Maret itu ya, bulan Maret itu bulannya pajak, bulan Maret April tuh bulan pajak. Maksudnya itu wajib pajak yang sudah dihukumi wajib pajak itu dia udah punya NPWP seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman semua di sini udah punya NPWP itu udah wajib melaporkan pajaknya meskipun gajinya itu belum di atas standar gitu ya. Jadi tetap harus lapor. Nah, kalau sekarang itu kan PTKP. PKP-nya itu penghasilan kena pajaknya itu 60 juta. Nah, jadi kalau misalkan dalam setahun teman-teman semua itu penghasilannya belum ada 60 juta, itu tetap harus lapor kalau teman-teman semua udah punya NPWP seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua udah punya NPWP, walaupun di atas atau di bawah, itu wajib melapor ke pajak. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan bahas mengenai PPh 21. Aku stop share screen dulu ya. Nah, jadi sekarang untuk lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 atau dibilang itu SPT massa gitu. Nah, PPh pasal 21 itu apa sih? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, jadi pasal 21 ini khusus untuk penghasilan subjek pajak dalam negeri, orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, jadi kalau misalkan ada orang luar negeri itu terkenanya PPh pasal 26. Tapi untuk kali ini kita akan bahas tentang PPh pasal 21 penghasilan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, pemotongan PPh pasal 21 atau PPh 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 atau pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Gitu. Nah, jadi karena kita tadi sistemnya self assessment system, maka wajib pajak itu wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya. Gitu. SPT, SPT itu surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 berbentuk dokumen elektronik atau formulir kertas. Mengapa harus SPT masa pasal 21? Nah, apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk penyetoran SPT PPh pasal 21? Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun dalam satu masa pajak. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 dengan bukti pemotongan. Melakukan penyetoran dengan SSP atau bukti PPK. Pernah menyampaikan SPT masa elektronik, terdaftar di KPP Madya, KPP Kanwil, ini daerah masing-masing, dan KPP Kanwil Besar. Jadi sebelum melaporkan SPT PPh 21, teman-teman semua harus sudah terdaftar di KPP, sudah memiliki NPWP, dan sudah bisa login di DJP online. Karena sekarang untuk pelaporan pajak PPh 21 itu kebanyakan sudah by sistem DJP online. Jadi untuk bisa lapor, teman-teman semua harus punya akun DJP online seperti itu. Apa sih kelebihan elektronik SPT PPh pasal 21? Dokumentasi yang lebih baik, hemat waktu, dan ramah lingkungan. Jadi sekarang nih kita nggak perlu antri dan nggak perlu ke KPP untuk laporan pajak dan mengisi SPT. Kita hanya perlu di DJP online. Jadi akun DJP online itu kuncinya ya untuk bisa bayar pajak PPh 21. Ini cara-caranya instalasi, setting awal, input data, lapor SPT, terus sudah selesai. Ini yang dibutuhkannya. Nah, untuk menginstal ESPT itu di mana? Itu di www.pajak.go.id atau dari KPP terdekat. Setelah itu nanti bisa diisi gitu. Iya, jadi nanti kalau misalkan udah masuk ESPT, nanti kayak gini tampilannya, seperti ini kurang lebih. Nanti masukin username dan password, terus NPWP-nya berapa, terus nanti diisi profil wajib pajaknya, namanya, alamatnya, sesuai yang terdaftar saat mendaftarkan NPWP, nomor telepon, email, seperti itu. Nah, data formulir SPT. Kalau
lapornya itu setiap masa pajak, input pemotongan dan penyetoran pajak bulanan sesuai masa pajak masing-masing. Khusus masa Desember, input pemotongan dan penyetoran pajak bulanan untuk masa Desember. Input pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak, input daftar biaya. Nah, untuk pegawai tetap atau penerima pensiun itu menginput setahun sekali untuk pembuatan formulir 1721A1 atau 1721A2. Input setiap kali dilakukan pemotongan PPh final. Selain pegawai tetap atau penerima pensiun, input setiap kali dilakukan pemotongan PPh atau PPh final. Nah, lalu bagaimana sih alur ESPT setiap masa pajak? Jadi yang pertama buat SPT baru dan buka SPT. Tadi di pajak.go.id, isi pemotongan pajak bulanan, isi daftar SSP, isi dan simpan SPT induk. Jadi kalau misalkan nanti udah bisa login, itu nanti download SPT-nya, terus diisi, nanti daftar SSP, isi dan simpan. Nih, di sini ada penjelasannya. Menu buka SPT digunakan untuk membuka SPT. Nanti tampilannya seperti ini. Membuat SPT pembetulan kalau misalkan salah. Menghapus SPT yang pernah dibuat. Nah, ini untuk pemotongan pajak bulanan itu seperti ini tampilannya ya. Jadi ini misalkan Dimas punya penghasilannya 11 juta, di PPh yang dipotongnya 319.000 per bulan. Nah, tapi kalau misalkan di sini penghasilan brutonya masih PKP-nya tuh masih di bawah nilai yang ditentukan, berarti nanti PPh yang dipotongnya tidak ada gitu. Terus isi daftar SSP buat kode billing sesuai PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja atau bendahara. Bayar billing, setor pajak, kalau misalkan nanti ada yang harus disetor, berarti setelah dapat kode billing, itu nanti dibayarkan, lalu nanti kodenya dimasukkan kembali gitu. Itu nanti dapat namanya kode NPPN, terus nomor NPPN-nya ini diinput sesuai bukti penyetoran pajak. Di sini nanti diinput. Isi dan simpan SPT induk. Pastikan data yang tercantum sudah sesuai. NPWP, nama, tanggal, tempat. Jangan lupa menandai kompensasi pajak jika ada LB dari masa sebelumnya. Jangan lupa memilih tanggal penandatanganan SPT dan mengisi tempat penandatanganan. Ini di sini. Jadi di sini harus terisi semua. Nanti kalau misalkan ada yang belum terisi, biasanya dia nggak bisa disimpan. Nanti kalau udah terisi semua dan dipastikan sesuai, nanti baru dia bisa disimpan. Pilih masa pajak yang dibuat file CSV-nya, simpan file CSV pada folder khusus untuk mempermudah pengarsipkan. Disarankan untuk tidak mengubah nama file CSV hasil dari ESPT. Nah, sekarang tadi kan baru mengisi SPT-nya. Terus sekarang gimana sih cara lapor ESPT? SPT masa PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 wajib disampaikan melalui e-filing bagi wajib pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa PPh 21 atau pasal PPh 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Nah, jadi e-filing ini letaknya di mana? E-filing ini letaknya di DJP online gitu. Pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau menerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Jadi kalau misalkan ada bukti potongnya, itu harus diberikan gitu, nanti diupload. Nah, ini ada 2 cara untuk laporannya. Ini ada ke KPP terdaftar, bisa juga melalui online atau e-filing.
Kalau melalui online atau e-filing, buat file CSV untuk pelaporan SPT yang tadi di atas cara-caranya. Setelah itu, unggah file CSV pada djponlinepajak.go.id. Simpan dan arsipkan email tanda terima sebagai bukti penerima elektronik. Tuh. Di bintang lagi, pastikan sudah memiliki akun DJP online. Kalau untuk ke KPP terdaftar, yang tadi kan buat file CSV untuk pelaporan SPT sudah, terus salin file CSV ke flash disk atau hard disk eksternal, cetak, tanda tangani, dan cap SPT induk, laporkan cetakan SPT induk dan file CSV pada KPP terdaftar. Langkah-langkah pelaporan SPT ya tadi ini. Nah, sudah deh selesai gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman harus punya akun dulu DJP-nya. Oh, ada yang raise hand. Aku stop share dulu. Sorry, udah sesi tanya jawab belum? Belum ya? Boleh, udah. Iya, tadi kan kayaknya ada SPT sama apa namanya satu lagi setelah SPT apa? Mbak Pinas, lupa aku. Apa? E-filing ya, e-filing ya, Ya, lapor e-filing. SPT-nya. Ini oh ya sebelumnya thank you ya udah apa nyampein materinya dengan baik. Yang aku ingin tanyakan tuh SPT itu dibuat individu atau oleh perusahaan gitu ya. Nah, apakah ya tadi itu kan lumayan panjang ya step by step-nya gitu kan. Nah, itu biasanya dibikin perusahaan atau individu masing-masing buat lapornya. Yang kedua, kalau apa namanya kita sebagai karyawan gitu ya misalkan itu apakah hanya tinggal lapor aja, lapor dengan apa namanya yang SPT-nya tadi yang udah dibikin perusahaan misalkan atau seperti apa? Nah, jadi untuk pelaporan PPh pasal 21 sendiri itu sebenarnya kalau misalkan kita udah di suatu perusahaan itu perusahaan yang melaporkan. Jadi yang tadi SPT-nya itu perusahaan yang melaporkan, tetapi untuk yang e-filing-nya itu setiap individu itu bisa laporan sendiri karena kan akun DJP itu kan dipegang oleh masing-masing individu ya. Akun Oh, oke. DJP wajib pajak itu kan dipegang masing-masing. Nah, kalau untuk SPT-nya, kalau untuk yang CSV-nya tadi itu memang bisa dibuatkan sama perusahaan nih. Aku ini lagi, aku masih share screen nggak? Nggak ya? Enggak. Hmm. Share screen. Nah, jadi kan kalau yang mana tadi? Nah, yang ini kan untuk CSV-nya itu untuk di-upload ini memang yang membuatkan kan perusahaan. Oh, oke, ini berarti perusahaan ya. Kita nggak Ya. perlu nginput-nginput ya harusnya ya. Iya. Oke. Nah, terus nanti wajib pajak itu tinggal yang e-filing di sini karena kan akunnya kan dipegang masing-masing ya. Jadi ya tinggal lapor sendiri-sendiri aja. Oke. Kalau kemarin sih sempat tanya juga ke Mas Adit, katanya kalau yang tahun lalu memang nggak ada laporan apa-apa ya, maksudnya Belum. dari internal itunya belum lapor, jadi mungkin memang sudah dilaporkan oleh yang membantu untuk laporan pajak. Iya, tahun lalu belum sih, belum taat pajak. Tahun ini harus taat pajak sih. Oke. Oke, kalau Mas Jozin, Mas Andri udah punya akun DJP belum? Udah. Aku Udah. udah lapor sih. Oh ya. Udah lapor juga apa namanya yang e-filing ini. Cuman dari apa namanya yang di sebelumnya itu udah karena 2022 itu perusahaan sebelumnya lah gitu. Jadi 2023 ini lapornya ya yang 2022 kan harusnya, Iya, bukan betul. yang sekarang. Jadi kalau yang 2023 ini lapornya untuk yang tahun 2022. Sebenarnya kalau sekarang itu lebih gampang karena
udah di sistem gitu loh, udah ada panduannya kalau misalkan kita buka. Cuman aku nggak bisa memperlihatkan, aku soalnya nggak punya akun DJP online gitu. Yang lain dulu mungkin. Aku udah sih. Tuh, Mas. Oke, Mas Jody. Ya, makasih banyak Mbak untuk materinya. Jadi kasih insight baru ya buat saya. Jadi awalnya emang cuma sekadar punya NPWP gitu kan. Jadi sekarang tertohok nih. Ternyata ada sesuatu, ada tanggung jawab yang harus dilakuin gitu ya. Tadi juga sempat dimention udah punya akun atau belum. Nah, ini sekalian mau tanya juga Mbak. Jadi dulu jadi pas awal tahun 2019 gitu kan, itu kayak kami kan dulu kan kebetulan dapat LPDP ya. Jadi semua penerima beasiswa LPDP itu diminta untuk membuat apa namanya penerima LPDP diminta untuk membuat NPWP gitu. Nah, tapi kita kayak masih nggak tahu sebenarnya itu tanggung jawab ketika kita punya NPWP itu tuh apa aja gitu. Jadi alhasil selama 2 tahun setelahnya tuh kayak kita cuman punya aja, bukan kita sih, saya pribadi gitu kan. Nah, berarti sebenarnya kan harusnya kan kita juga lapor ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, tapi kan selama 2 tahun kemarin kebetulan saya tidak taat pajak, jadi tidak lapor gitu kan. Nah, kira-kira sebenarnya itu kalau misalnya kita punya NPWP, selain tanggung jawab untuk melapor, itu ada tanggung jawab yang lain nggak sih Mbak? Kemudian kalau misalnya nih kita kok nggak lapor gitu, ada sanksi nggak sih yang diberikan dari ini kepada kita gitu? Ya, Itu aja jadi sih. oke Mas Jozin, thank you pertanyaannya. Nah, jadi kalau untuk sanksi dulu ya, sanksi itu setiap kita nggak bayar apapun pajak yang kita udah posisinya udah terdaftar, itu ada sanksi, ada dendanya. Nah, kalau untuk PPh 21 sendiri itu dendanya 2%. Gitu. Yang nggak terlalu besar ya angkanya 2%, cuman kalau namanya denda kan pasti kayak ngeselin gitu ya, 2% gitu. Nah, untuk apa aja sih kewajiban kita selaku kalau kita punya NPWP? Sebenarnya karena NPWP itu nomor pokok wajib pajak, jadi kewajiban kita ya buat bayar dan lapor pajak aja sih gitu. Terus juga sekarang NPWP itu udah, kalau dulu kan masih beda ya, masih terpisah antara NIK dan NPWP. Nah, sekarang itu NIK dan NPWP itu sudah jadi satu. Jadi misalkan kita input NIK itu udah juga input NPWP kalau misal kita udah sinkronasi di KPP gitu. Itu kayaknya harus sinkronasi dulu. Kalau yang udah lama-lama Sinkronisasinya itu punya harus NPWP. online atau ini Mbak? Harus datang ke ini ke KPP kantornya atau bisa online aja? kayaknya harus datang ke KPP sih. Termasuk waktu lapor juga ini ya, berarti harus ke kantornya juga ya Mbak ya? Sebenarnya kalau lapor aja itu bisa lewat DJP online sih, Mas. Yang penting itu tadi udah punya akun, tinggal masuk, terus nanti lapor, terus ada beberapa hal yang harus diisi kayak penghasilannya berapa, PKP-nya berapa, terus PTKP-nya berapa, penghasilan tidak kena pajak itu kayak misalkan udah kawin atau belum. Misalkan kalau udah kawin 100, terus nanti ada yang 54 juta kayak gitu. Itu sih nanti. Gitu. Sorry, kalau untuk sinkronisasi kayaknya nggak perlu datang deh. Aku kemarin udah ngisi form sinkronisasi di e-filing itu berhasil sih. Jadi cuma kayak ngupdate data aja, terus nanti akun apa namanya NPWP-nya itu jadi NIK. Nah, itu berarti sekarang udah lebih mudah ya untuk mengubah. Kayaknya tuh sebenarnya orang pajak itu selalu selalu update terus untuk masyarakat itu taat pajak. Ya. Walaupun ya nanti hasil-hasil uang pajaknya kadang kita nggak tahu ya. Aku mau nanya dong, ini apa ya use case ke depan gitu ya. Misal nih gitu ya, aku mau beli rumah, mau beli mobil lah misalkan ya barang-barang yang ini gitu ya kayak Rubicon gitu misalkan. Tapi aku pingin atas nama PT gitu ya. Di sini misal aku dompleng PT Divisa nih buat beli mobil gitu supaya aku nggak dapat apa potongan pajak yang besar gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal kayak gitu legal atau seperti apa sih gitu? Kan banyak ya kasus kayak gitu ya.
Jadi sebenarnya kan juga kalau di keuangan itu ada ya, pakai uang perusahaan untuk kebutuhan pribadi itu namanya PRIV, kayak gitu. Nah itu sebenarnya boleh, itu legal, tapi syaratnya itu kayak berapa persen dari apa namanya, dari keuntungan dari laba. Karena kalau misalkan kan perusahaan itu kan setiap tahun diaudit ya, itu sih paling nanti sulitnya pas ketika diaudit, kok ini PRIV-nya besar banget gitu, kayak gitu. Jadi Oh, kalau misalkan iya, iya. belinya Rubicon kayak, wah nanti pas diaudit malah repot sendiri gitu, karena PRIV itu emang ada, jadi pakai uang perusahaan untuk kebutuhan pribadi itu emang ada, tapi itu tadi nggak boleh kebanyakan gitulah. Berarti harus balance ya. Iya, Misal aku nih seolah-olah aku mau bikin project gitu ya di Divistan gitu ya. Terus apa namanya ngasih uang misalkan 500 juta gitu. Nah, habis itu belilah apa namanya mobil atau apa gitu kan. Nah, terus aku ngelihatnya karena pajak perusahaan itu kan lebih rendah ya dari pajak individu kan ya. pajak perusahaan sebenarnya, pajak badan itu sebenarnya 22% kalau penghasilannya di bawah 4,8 miliar. Terus itu juga ada nanti fasilitas 50%. Jadi 50% kali 22% dikali laba perusahaan. Laba sih peredarannya. Gitu. Ya berarti sebenarnya lebih kecil kan perusahaan ya secara persentase Lebih pajak ya. besar sih sebenarnya kan kalau pajak individu kan ada rate-nya kan. Ya sama aja sih, sama-sama ada rate-nya sebenarnya. Ya soalnya kalau individu kayaknya besar banget gitu. Nanti aku nitip di Vistan aja lah kalau beli apa-apa. Tapi Aku kan kalau misalkan beli kendaraan juga tetap kena pajak pajak kendaraannya. Iya, tapi nggak terlalu besar. Kalau infonya ya nggak terlalu besar, paling cuma 5% atau berapa gitu pajaknya. Kan tapi kan tetap kena pajak, misalkan nih ya di Vistan beli kendaraan, misalkan mobil, tetap kena pajak mobilnya, terus nanti malah pas dimasukin laporan keuangan kan kredit kan masuk, terus nambah jumlah ya sama aja. Oh, Jadi nggak hilang itu kewajiban dia sebagai kita harus bayar pajak mobilnya, itu nggak hilang, bukan cuma bayar pajak perusahaannya aja gitu. oke, ya udah nanti aku cek lagi lah sahamnya jangan lupa. Iya makanya itu kan bilang aja itu ini uang saham gitu kan. Oke, yang lain dulu mungkin. Itu rencana buat teman-teman juga boleh sih sebenarnya ya buat menghindari bayar pajak yang tinggi. Kata Mas Udin, sahamnya jangan lupa Mas Andi dilaporkan. Iya, jadi kita tuh tetap Iya ya. semuanya tuh di apa ya, dipantau, apalagi kalau kita udah audit juga, jadi nggak bisa serta merta gitu sih bayar beli dari uang perusahaan gitu. Itu Enak sih saham harus bisa. dilaporin. Orang saham masih saham kosong, Mas Udin belum bisa lah, masih nol. Tadi Lanjut kayak dulu, lanjut. Febri mau tanya, raise hand tadi. Iya. Tidak. Halo. Halo, masuk Mas. Halo Feb. Oh iya, saya mau Udah tanya. makan belum? Udah. Enggak, tanya beneran ini. Mbak mau tanya, Mbak. Iya Mas. Tapi nggak tahu sih, ini kayaknya aku yang nggak terlalu tahu tentang pajak. Ini kemarin kan waktu mau kerja di perusahaan gitu disuruh buat NPWP. Nah, terus udah bikin di situ kan ada ngisi data-data kayak penghasilannya gitu. Berapa nanti kan kena pajak nggak sih kalau penghasilannya di atas berapa juta atau setahun berapa juta gitu kan. Iya betul. Nah, terus pas di tengah tahun itu nggak kerja lagi dan penghasilannya turun ya. Gitu tuh gimana? Harus tetap bayar pajak di awal apa
dan kayak nggak pernah di update lagi kan sampai 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 berapa lama gitu. Udah lewat setahun gitu. Itu gimana? Nah, jadi karena kita kan self assessment system ya, jadi kita itu yang sepenuhnya yang menghitung, melaporkan. Jadi kalau misalkan ada perubahan, itu ya kita sendiri yang menghitung berapa. Nanti tuh di kolom DJP itu tuh ada kolom kayak ngisi hartanya, terus ngisi ngisi penghasilannya berapa setiap setahun kayak gitu. Jadi kalau misalkan Mas Febri tadi yang tahun lalu belum melapor ya, case-nya belum melapor kan. Nah, berarti tahun 2022 atau 2021? Lupa. Misalkan kalau 2022 berarti kan laporannya kan di bulan ini nih, terakhir itu akhir Maret ini gitu. Nah, jadi kalau Mas Febri mau melaporkan yang 2022 ini, itu nanti bisa diisi hartanya, terus kira-kira sebulan ini tuh sebulan setahun ini tuh pendapatannya berapa nanti. Setahun kemarin ya? 2021 berarti ya. Intinya Yeah. case-nya tuh sama kayak gitu. Intinya tuh nanti karena kalau yang 2021 kan telat lapor, itu nanti biasanya ada dendanya gitu. Tapi misalkan bilanglah nggak ada apa-apa. pendapatan gitu. Masa tetap harus bayar? Nggak. Walaupun misalkan kita cuman di awal tuh cuma sebulan gitu kerjanya. Dan kerjanya lumayan kan dapatnya, jadi bisa kena pajak gitu. Kalau setahun dijalanin, tapi ternyata udah baru sebulan nggak kerja gitu, pengangguran. Sampai setahun nggak karena mikirnya nggak kerja, jadi nggak ngurusin NPWP segala macam kan. Nah, jadi nggak dilaporin. Nah, itu nanti pas dilaporin tetap bayar pajak sesuai sama yang di awal atau gimana sih? Nah, seharusnya pas dapat pajak awal itu udah langsung dipotong PPh 21-nya. Tapi kan belum ya. Jadi karena sekarang laporannya tahunan, jadi perhitungannya tahunan per tahunnya. Jadi kalau dalam setahun kan minimalnya 60 juta ya kalau sekarang ya peraturan baru. Penghasilan Mas Febri setahun ada nggak 60 juta? Kalau misalkan ada, berarti nanti Mas Febri kena tarif yang 5%. Gitu. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada berarti nihil. Jadi karena kalau ini case-nya 2021, Mas Febri lapor kan nih di tahun ini. Ya. Terus nanti kenanya denda. Ya, jadi bayar denda kayak di Vistan kemarin. Cuma bayar denda doang, pajaknya nggak bayar karena pajaknya nihil gitu. Iya, betul. Febri, kalau masalah pajak, Feb, jangan jujur-jujur banget. Enggak, ini soalnya bingung. Kan nanti aku kena tiba-tiba datang orang pajak kan, nggak ngerti. Enggak. Nggak ngerti. Jangan jujur-jujur banget. Kamu ngelaporin harta kekayaan jujur-jujur banget, kalah sama orang pajak kamu. Iya, nanti uang pajakku dipakai buat beli mobil. Iya. Terus jalan-jalan. Terus gebukin. Mending kita beli mobil buat nge-Grab, Feb. Ya tanya aja kan wajib itu kan. Ya makasih Mbak ya. Ya Mas Febri. Oh sama satu lagi. Kalau misalkan nggak ngisi selama berapa tahun gitu. Iya nanti kena dendanya gitu. Ada dendanya sih. Bayar denda-dendanya aja. Misalkan tahun 2020, 2021. Kan misalkan nihil ya nih. Nggak kena pajak. Berarti cuma bayar denda-dendanya aja. Oh, dendanya 2% dari penghasilannya gitu. 2%, kalau misalkan penghasilannya nihil kan berarti bukan 2% dari penghasilan. Nggak ada berarti? Ada dendanya, tapi kalau ketentuan yang terbarunya aku nggak tahu sih, soalnya pajak nih sangat cepat perubahannya, perubahan tarif ya terutama. Kalau kemarin itu PPN ya, itu dia 500.000 dendanya. PPN, tapi kalau PPh 21 kayaknya enggak.
Ada Sorry, giveaway di sini pajak ada nggak? orang pemerintahan. Siapa? Feb. Itu Febrian Praditama Yusuf. Aduh, saya tadi udah Terus mau sudah masuk. di tag ya Mas Febri ya, Mas Andri nanti dicatat. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Ya, kalau misalkan dari teman-teman semua kayak lebih tahu update tentang tarif-tarif PPh, mungkin ini ya, tarif-tarif pajak mungkin nggak apa-apa kalau aku ada salah, jadi benar-benar aja. Soalnya pajak itu benar-benar apa ya, cepat sih menurut aku pergantian tarifnya. Sering kayak ada penyesuaian tarif gitu. Jadi baru tahu, oh tarifnya segini, ternyata nanti pas lapor, oh tarifnya beda lagi. Gitu. Yang lain tuh, siapa tahu ada yang mau nanya. Yang lain teman-teman silakan. Atau udah beres pertanyaannya? Nggak ada nih teman-teman yang lain. Mumpung masih ketemu sama ini Mbak Binas nih. Nah, kalau misalkan nih dari teman-teman belum punya akun DJP online, jadi kan buat masuk DJP online kan butuh NPWP dan password. Nah, itu gimana caranya? Caranya itu bisa ke KPP dulu buat mengaktifkan DJP online-nya gitu. Kalau setahu sih harus ke KPP terdekat, ke KPP terdekat. Nanti bawa KTP aja sama NPWP. Tapi kalau udah sinkronisasi, KTP aja juga udah bisa. Gitu. Oke, sepertinya nggak ada lagi ya dari teman-teman yang mau didiskusikan lagi. Oke, kalau gitu sepertinya bisa kami cukupkan ya Mbak Binas ya, atau ada yang mau disampaikan Mbak untuk terakhir ke teman-teman nih? Closing statement mungkin atau apa gitu. Ya kalau dari aku sendiri, jadi kalau untuk pajak itu emang setiap dari kita kan wajib untuk iuran negara gitu. Nah sebenarnya memang yang kita laporin itu bukan real yang kita punya gitu, karena kalau di keuangan itu ada yang namanya rekonsiliasi. Jadi ada yang laporan menurut yang kita punya dan ada yang laporan fiskal yang menurut pajak. Jadi kalau misalkan berbeda itu bukan manipulasi, tapi itu emang dari pajaknya sendiri. Ada yang namanya rekonsiliasi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak bingung, ya udah ya, bahasa kasarnya itu manipulasi gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan tahu itu ada yang namanya rekonsiliasi gitu aja sih. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa membayar pajak karena nanti kalau lewat lagi bulannya nanti kena denda lagi. Gitu. Makasih udah. Sorry. Sekalian dong nanya. Kalau yang di Vista nanti laporannya kira-kira bisa kapan ya? Maksudnya mulai kapan gitu untuk teman-teman? Kan harus ada ininya dulu ya, SPT-nya dulu kan? Iya, harus ini sih, harus ngumpulin data-data dulu. Kayak banyak sih kayaknya tuh yang aku lihat yang dari Mbak Tri tuh. Berarti sebelum ini ya, sebelum ya Maret, deadline-nya kapan sih? Akhir Maret ya? Iya, deadline-nya akhir Maret ya, minggu inilah pengerjaannya. Oke. Ditunggu aja berarti ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan pas aku penjelasan atau misalkan kurang jelas. Nanti kalau misalkan ternyata ada info yang berbeda bisa dikonfirmasi lagi ke aku. Mungkin aku yang salah dalam menjelaskan kayak gitu. Oke, aku kembali lagi ke Mas Jojen. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Pinasti untuk insight-nya luar biasa ya. Jadi sangat membuka wawasan bagi kami.
terutama saya pribadi yang masih jauh dari kata taat gitu terkait dengan pajak, akhirnya bisa paham nih kira-kira tanggung jawab kita itu seperti apa, kemudian nanti mungkin apa yang perlu diperhatikan ketika kita berinteraksi atau bersinggungan dengan perpajakan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Pinasti. Kemudian mungkin sebelum saya akhiri untuk sesi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang join di sesi kita hari ini bisa mengisikan link feedback ya yang sudah saya bagikan di Zoom chat, karena itu menjadi bahan evaluasi bagi kami Wisyara Academy, terutama untuk penyelenggaraan baik itu weekend sharing ataupun internal sharing session ke depannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi dan kehadirannya hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di sesi-sesi selanjutnya, dan jika memang ada request terkait dengan topik tertentu, jangan sungkan-sungkan bisa langsung mengisikan di bagian tadi ya, di feedback sudah ada kolom untuk usulan nih kira-kira topik apa yang bisa diangkat. Dan sebelum saya akhiri untuk sesi hari ini, mungkin kita bisa foto bersama sebagai dokumentasi. Teman-teman jika tidak ada kendala jaringan ataupun internet, silakan bisa dinyalakan kameranya, kita bisa sesi foto bersama. Oke, saya tunggu terlebih dahulu. Baik, sepertinya sudah cukup. Waduh, Mas Husni baru. Oke, siap. Oke, baik. Izin mengambil gambar teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Baik, sudah. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Pinasti, dan saya cukupkan untuk sesi kita hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya.